Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Arya Fajar Sastra Dipraja dengan NIM 2206066 dari kelas Teknik Informatika B. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Pada video ini, saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Lalu yang ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Pembahasan yang pertama yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata adalah dua konsep yang sangat penting dalam ilmu komputer dan komputasi. Mereka memiliki hubungan erat dengan komputasi dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah bahasa formal. Teori bahasa mengkaji bahasa formal yang adalah himpunan string yang mengikuti aturan tertentu. Ini adalah aspek penting dalam komputasi karena komputer berinteraksi dengan data dalam bentuk string, misalnya kode program. Poin kedua, otomata digunakan untuk memahami bahasa formal. Otomata adalah mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali bahasa dan menjalankan operasi pada string atau bahasa formal. Lalu yang kedua ada kompilasi dan penerjemahan. Teori bahasa dan otomata digunakan dalam kompilasi dan penerjemahan program. Kompilator dan penerjemah ada perangkat lunak yang menerjemahkan kode sumber manusia ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Teori bahasa membantu dalam pemahaman struktur bahasa sumber, sementara otomata digunakan untuk menerjemahkan dan menjalankan kode. Lalu yang ketiga ada pengenalan pola. Otomata digunakan dalam pengenalan pola yang merupakan aplikasi penting dalam bidang seperti pengolahan citra dan pengenalan suara. Otomata dapat digunakan untuk mengenali pola tertentu dalam data input. Lalu yang keempat yaitu kecerdasan buatan. Dalam pengembangan kecerdasan buatan, bahasa formal digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan dan pemahaman. Otomata juga digunakan dalam algoritma kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Lalu yang poin yang kelima, pemrograman bahasa formal. Bahasa pemrograman itu sendiri adalah contoh bahasa formal. Teori bahasa dan otomata membantu dalam memahami dan merancang bahasa pemrograman serta menjalankan instruksi yang diberikan dalam bahasa pemrograman ke operasi komputer yang konkret. Lalu poin keenam, kompleksitas algoritma. Dalam menganalisis dan merancang algoritma, teori bahasa formal dan otomata membantu dalam mengukur dan memahami kompleksitas algoritma, termasuk apakah suatu masalahnya dapat diselesaikan dengan algoritma ataupun tidak. Dengan kata lain, teori bahasa dan otomata adalah teori yang sangat penting dalam ilmu komputer. Mereka membantu memahami cara komputer memproses bahasa, mengenali pola, dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Yang semuanya adalah konsep dasar dalam komputasi modern. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman hingga saat ini. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman adalah cerita panjang yang mulai sejak awal komputasi elektronik. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah perkembangan bahasa pemrograman hingga saat ini. Yang pertama yaitu dimulai pada tahun 1940-an, yang dimana pada awal perkembangan komputasi elektronik, program harus bekerja dengan bahasa mesin yang terdiri dari rangkaian biner dan heksadesimal yang sulit dimengerti dan sangat bergantung pada arsitektur hardware. Berlanjut pada tahun 1950, Fortran atau Formula Translation adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1957. Ini adalah bahasa yang dirancang khusus untuk keperluan ilmiah dan teknik. Fortran menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman ilmiah lain. Lalu pada tahun 1958, ada Lisp atau Lisp Processing adalah salah satu bahasa pemrograman tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Ia diciptakan oleh John McCarthy dan awalnya digunakan dalam penelitian kecerdasan buatan. Lalu pada tahun 1958 terbuatlah ALGOL atau Algorithmic Language, adalah bahasa yang berpengaruh dan menjadi dasar untuk banyak bahasa pemrograman lainnya, termasuk Pascal, C, dan juga Java. Lalu berikutnya pada tahun 1959 dibuatlah COBOL atau Common Business Oriented Language, diciptakan untuk memudahkan pemrograman aplikasi bisnis dan pemerintahan. Lalu pada tahun 1959 diciptakanlah COBOL atau singkatan dari Common Business Oriented Language, yang diciptakan untuk memudahkan pemrograman aplikasi bisnis dan pemerintahan. Dia masih digunakan secara luas dalam sistem bisnis dan perbankan. Lalu pada tahun 1964 terbuatlah BASIC atau Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Lalu pada tahun 1964 ada juga BASIC atau singkatan dari Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. Adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk memudahkan pemula memahami pemrograman. Itu menjadi populer
populer di komputer pribadi awal seperti Altair 800, 8800, dan Commodore PAL. Lalu pada tahun 1971 mulailah bahasa pemrograman yang mungkin banyak dari kita yang sudah mengetahuinya, yaitu Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Niklaus Wirth untuk mengajarkan pemrograman yang baik dan aman. Ia digunakan secara luas dalam pendidikan. Lalu pada tahun 1971 dibuatlah bahasa pemrograman yang mungkin kebanyakan dari kita pasti sudah mengetahuinya, yaitu Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Niklaus Wirth untuk mengerjakan pemrograman yang baik dan benar, pemrograman yang baik dan aman. Ia digunakan secara luas dalam pendidikan. Lalu pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1972, bahasa pemrograman C diciptakan oleh Dennis Ritchie di Bell Labs. C menjadi sangat berpengaruh dan menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman lainnya, termasuk seperti C++, C#, dan Objective-C. Lalu pada tahun 1980-an dikembangkanlah bahasa C tersebut menjadi C++. C++ adalah ekstensi dari bahasa C yang mendapatkan dukungan untuk pemrograman berorientasi objek. Ia digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, sistem, dan game. Lalu berkembanglah bahasa pemrograman yang baru, yaitu Java, yang dikembangkan oleh Sun Microsystems, kemudian diakuisisi oleh Oracle. Menjadi populer karena kemampuannya untuk menjalankan kode di berbagai platform. Ia sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis web atau aplikasi mobile. Lalu pada tahun 1991 dibuatlah Python. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum dan menjadi populer karena sintaksisnya yang mudah dipahami dan berbagai penggunaan, termasuk pengembangan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Pada tahun 1995 yaitu JavaScript. JavaScript meskipun namanya mirip dengan Java adalah bahasa pemrograman yang berbeda. Ia digunakan untuk mengembangkan aplikasi web interaktif dan menjadi bahasa standar untuk perangkat lunak web client. Pada tahun 2000-an sampai seterusnya, yaitu bahasa pemrograman baru. Sejak tahun 2000-an, banyak bahasa pemrograman yang telah muncul seperti Ruby, Swift, Rust, dan banyak lagi. Masing-masing memiliki karakteristik unik dan digunakan dalam berbagai domain. Perkembangan bahasa pemrograman terus berlanjut hingga saat ini dengan fokus pada produktivitas pemrograman, keamanan, dan efisiensi dalam mengatasi tantangan komputasi modern seperti pemrosesan big data, kecerdasan buatan, dan pengembangan perangkat lunak berbasis cloud. Lalu sekarang pada poin terakhir, yaitu karakteristik dari setiap penerjemahan bahasa formal. Penerjemahan bahasa formal yang juga dikenal sebagai kompilator atau penerjemah adalah perangkat lunak yang mengubah kode dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Setiap penerjemah bahasa formal memiliki karakteristik yang membuatnya unik. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari penerjemah bahasa formal. Yang pertama ada analisis leksikal atau scanner. Penerjemah bahasa formal pertama-tama melakukan analisis leksikal, yaitu memecah kode sumber menjadi token-token atau simbol-simbol dasar. Ini melibatkan pengenalan kata kunci, operator, nama variabel, konstanta, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada analisis sintaksis atau parser. Setelah analisis leksikal, penerjemah analisis sintaksis untuk memahami struktur grammatical kode sumber. Lalu yang kedua ada analisis sintaksis atau parser. Setelah analisis leksikal, penerjemah melakukan analisis sintaksis untuk memahami struktur grammatical kode sumber. Ini mencakup pembuatan pohon sintaksis atau label sintaksis yang mempresentasikan hierarki struktur code. Lalu yang ketiga adalah tabel simbol atau symbol table. Penerjemah menciptakan tabel simbol yang berisi informasi tentang variabel, fungsi, dan tipe data yang digunakan dalam program. Ini membantu dalam mengikuti deklarasi, penggunaan, dan lingkup variabel. Lalu yang keempat ada analisis semantik. Analisis semantik mengidentifikasi kesalahan dalam pemahaman kode yang tidak dapat ditangkap oleh analisis sintaksis. Ini termasuk pengujian tipe data, pengecekan deklarasi, dan aturan semantik lainnya. Yang kelima adalah generasi kode antarmedia. Penerjemah menciptakan kode antarmedia atau kode antara yang mewakili instruksi tingkat tinggi dalam bentuk yang lebih dekat dengan bahasa mesin, tetapi masih lebih mudah dibaca daripada bahasa mesin yang sebenarnya. Yang keenam, optimisasi kode. Beberapa penerjemah bahasa formal memiliki fase optimisasi. Yang keenam adalah optimisasi kode. Beberapa penerjemah bahasa formal memiliki fase optimisasi di mana mereka mencoba meningkatkan efisiensi kode hasil terjemahan. Ini dapat melibatkan penghapusan kode mati, pengoptimalan perhitungan, dan lainnya. Yang ketujuh, generasi kode mesin. Akhirnya, penerjemah menghasilkan kode mesin atau kode biner yang dapat dijalankan oleh komputer. Ini adalah hasil akhir dari proses penerjemahan. Lalu yang
pada poin ke-8, laporan kesalahan atau error report. Penerjemah biasanya memberikan laporan kesalahan yang berguna kepada pemrogram saat ada kesalahan sintaksis, semantik, atau logika dalam kode sumber. Lalu pada poin 9, manajemen memori atau memory management. Beberapa penerjemah bahasa formal mengatur alokasi dan penggunaan memori secara otomatis, sementara yang lain memerlukan pemrogram untuk mengelola memori secara manual. Pada poin ke-10 yaitu bahasa target. Penerjemah dapat menerjemahkan kode sumber ke dalam bahasa mesin langsung atau ke dalam bahasa antar media yang kemudian akan dijalankan oleh mesin virtual atau interpreter. Pada poin ke-11, kecepatan dan efisiensi. Kecepatan terjemahan dan efisiensi kode hasil terjemahan dapat bervariasi antara penerjemah. Penerjemah yang sangat efisien dapat menghasilkan kode yang berjalan lebih cepat. Pada poin ke-12, kemampuan pemecahan masalah spesifik. Beberapa penerjemah bahasa formal dirancang untuk bahasa pemrograman tertentu, sementara yang lain dapat mendukung beberapa bahasa. Lalu pada poin ke-13, portabilitas. Kemampuan untuk berjalan pada berbagai platform. Beberapa penerjemah memiliki kemampuan untuk menghasilkan kode yang dapat berjalan pada berbagai platform, sementara yang lain menghasilkan kode yang spesifik untuk satu platform. Dari ke-13 poin tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap penerjemah bahasa formal dapat memiliki karakteristik unik tergantung pada tujuan dan desainnya. Pemilihan penerjemah yang tepat tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan, jenis aplikasi yang dibuat, dan persyaratan kinerja yang diinginkan. Itulah 3 pembahasan yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Maaf bila banyak kekurangan atau banyak salah pada video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.